Halo teman-teman, ya di luar sana sekarang lagi rame mengenai bagaimana cara menonaktifkan fitur off Facebook Activity. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar dengan cara menonaktifkan fitur off Facebook Activity maka privasi Anda akan terjaga? Nah, di sini saya akan mengulas dan membahas secara utuh ya, bukan cuma sekedar membahas fiturnya dan bagaimana dampaknya terhadap Anda dan para pengiklan ataupun para pelaku Facebook marketingnya. Nah, sebelum saya membahas ke sana, kita bahas dulu sebuah algoritma yang bernama filter bubble, teman-teman. Nah, algoritma ini bukan cuma dipakai oleh si Facebook, tetapi Google dan aplikasi-aplikasi lain juga menggunakan algoritma yang bernama filter bubble. Oke, kita bahas sebentar. Apa sih filter bubble? Nah, ini ya, filter bubble. Namanya adalah filter bubble. Seperti itu ya. Nah, filter bubble itu teman-teman, jadi kalau misalnya ini adalah saya, ini adalah Anda, dan ini adalah misalnya orang lain, teman-teman. Ya. Nah, si filter bubble ini akan mempelajari kebiasaan-kebiasaan kita dan membentuk sebuah bubble ya, ataupun sebuah interest yang menunjukkan minat kita, ketertarikan kita seperti itu. Dan setiap orang ini bubble-nya berbeda-beda, teman-teman. Ya, setiap orang bubble-nya berbeda-beda. Oke? Nah, sehingga seperti apa? Sehingga nanti teman-teman ya, nanti ketika ada sebuah informasi yang cocok dengan dia, ya, maka informasi itu akan masuk ke dalam bubble-nya dia. Oke? Tetapi kalau ada informasi yang nggak cocok dengan dia, maka informasi itu akan mental, nggak akan masuk ke dalam bubble-nya dia. Begitu juga dengan Anda dan saya gitu ya. Kalau ada informasi yang nggak sesuai, maka dia akan mental. Kalau ada informasi yang sesuai, dia akan masuk ya. Nggak sesuai, dia akan mental. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, bagi sebagian orang, mungkin fitur ini akan dibilang, wih gile, saya dipelajarin, saya ini dan segala itu. Akhirnya jadi takut gitu. Tapi bagi sebagian orang lain, ya, wah ini fitur sangat membantu. Ya. Kenapa? Saya hanya mendapatkan informasi-informasi yang relevan terhadap diri saya. Sehingga lebih efisien, lebih mudah, dan lebih gampang. Contoh kayak misalnya gini teman-teman. Saya lagi baca Facebook artikel tentang pertandingan sepak bola AC Milan lawan Atlanta ya. Hari ini AC Milan lawan Atlanta gitu kan. Dan nggak pakai lama teman-teman. Begitu saya buka YouTube ya. Tadi saya buka di Facebook ya. Saya baca artikel AC Milan lawan Atlanta. Begitu saya buka YouTube, saya mau nonton cuplikan videonya, langsung yang muncul itu adalah AC Milan lawan Atlanta. Itu namanya filter bubble. Jadi informasi disediakan kepada saya sesuai dengan minat saya saat itu. Oke? Nah, jadi ini adalah konsep dasarnya teman-teman bagaimana off Facebook activity itu bekerja. Oke? Nah, sekarang kita lihat fiturnya seperti apa ya. Kalau teman-teman mendapatkan video yang di handphone ya, di sini saya tunjukkan fitur itu di laptop, oke? Nah, untuk melihat fitur itu di laptop, teman-teman ke sini ke bagian setting dan privacy. Kemudian ke bagian setting, kemudian your Facebook information, kemudian di sini off Facebook activity, kita tinggal bisa view. Oke, ini adalah bagian off Facebook activity-nya. Saya dijelasin sedikit aja teman-teman ya, tapi kita lebih lihat secara utuhnya ya. Kalau teman-teman di video itu cuma lihat bagaimana caranya, kita baca teman-teman, kita baca sebenarnya apa sih fungsi itu ya. Jadi teman-teman, apa sih off Facebook activity? Jadi off Facebook activity ini adalah informasi yang bisnis dan organisasi share. Ingat loh, di-share oleh bisnis dan organisasi ya. Untuk apa? Untuk melakukan personalisasi iklan. Ya, untuk melakukan personalisasi iklan teman-teman. Oke, ujung-ujungnya adalah iklan ya. Nah,
bagaimana Facebook menerima activity Anda? Nah, dari activity ini teman-teman bisa baca, tapi saya akan jelaskan berdasarkan kronologis ataupun step by step-nya. Oke, jadi dari penjelasan ini ya. Oke, saya akan jelaskan melalui di sini. Jadi teman-teman, setiap website yang Anda kunjungi teman-teman, itu ada yang namanya Facebook Pixel. Oke. Nah, Facebook Pixel ini mencatat informasi sesuai apa yang Anda kunjungi ya. Anda beli, Anda cuma lihat-lihat dan segala macam. Kemudian juga ada fitur dari Facebook yang namanya FB Connect ya. FB Connect itu adalah Anda login with Facebook ya. Kalau Anda lagi main game ya, Anda login with Facebook, Anda buka aplikasi login dan Facebook, itu adalah Facebook Connect. Nah, si Facebook Pixel ini mencatat setiap aktivitas Anda ya, Anda di sini ke sini ya, ke website ini, maka dia akan catat dan si Facebook Pixel ini dia akan laporan nih, dia akan di-share ya, di-share ke Facebook seperti itu ya. Nah, si Facebook ya akan menggather informasi ini dan nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah jika si pemilik website ini ingin mentarget Anda kembali, maka dia bisa mengejar Anda di sini. Ya. Nah, ini dalam bentuk ads. Ya, dalam bentuk iklan, teman-teman, dalam bentuk ads. Nah, di samping data ini bisa digunakan oleh si pemilik website, nanti kalau misalnya ada pemilik website lain, ini misalnya website lain, bilang sama Facebook, Facebook saya mau dong iklan saya ditampilkan kepada orang-orang yang suka belanja online atau suka terhadap sesuatu otomotif dan segala macam, maka Facebook akan menampilkan iklan ini kepada Anda karena Anda dianggap relevan. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya si Facebook of Activity gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh si of Facebook Activity? Ya, tadi yang seperti saya bilang, ya, Facebook of Activity itu di sini dijelaskan bahwa dia tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan relevan ads yang lebih relevan, ya, yang sesuai dengan customize Anda, ya, sesuai dengan personalisasi Anda, ya. Dia juga bisa mensuggest grup, event, dan marketplace yang mungkin Anda tertarik, ya, dan juga membantu Anda, ingat ya, membantu Anda untuk menemukan bisnis dan brand-brand baru sesuai dengan interest Anda saat itu, gitu ya. Dan membantu bisnis dan organisasi untuk mengetahui bagaimana website mereka bekerja, ya, dan bagaimana mereka bisa menjangkau orang-orang yang tepat, oke? Dan bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan untuk membuat Facebook lebih aman. Itu sebenarnya fungsi utama. Tapi buat sebagian orang mungkin kok jadi kayak dipantau ya. Nah, ya itu ya efek-efek kita nggak pernah bisa hindari seperti itu ya. Tapi tujuannya sebenarnya adalah baik. Nah, sekarang apa dampaknya? Apa dampaknya kalau Anda nonaktifkan fitur ini? Kita lihat di sini. Ya. Ketika Anda melakukan disconnect ya your off Facebook activity dari akun Anda, maka hanya history dari off Facebook activity Anda yang akan di-disconnect dari your account. Tapi akun Anda nggak akan di-disconnect ya, tapi historinya aja, oke? Terus, disconnecting your history bisa membuat Anda log out dari aplikasi dan website yang Anda gunakan Facebook Connect. Jadi misalnya Anda main game, login with Facebook, nah itu nanti akan nggak bisa diakses lagi. Anda ada aplikasi login with Facebook, misalnya Anda Canva gitu ya, Canva login with Facebook. Nah, nanti Canva-nya nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena Anda disconnect. Oke? Nah, terus juga ini yang utama. Anda tetap bisa melihat iklan dari bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu tetap datanya kan yang pegang ya. Datanya adalah bisnis itu yang pegang tetap, dan bisnis itu juga bisa melakukan misalnya upload list customer mereka. Nah, itu tetap Anda tetap bisa diiklan oleh bisnis tersebut. Dan yang paling nggak bisa dihindarin adalah ya Anda tetap akan mendapatkan iklan dengan jumlah yang sama. Kalau setiap hari Anda lihat iklan 10 sesuai dengan minat Anda,
Ya, besok-besok ketika fitur ini Anda nonaktifkan, ya Anda tetap bisa melihat 10 iklan, iklannya tetap 10, nggak berubah gitu loh. Tetapi yang berubah adalah iklannya menjadi tidak relevan terhadap Anda. Kenapa? Karena data Anda nggak bisa dipelajari oleh Facebook. Jadi ya udahlah, Facebook hajar aja iklannya kepada Anda. Mau relevan kayak, mau enggak kayak, tetap. Kenapa? Karena disitulah Facebook cari duitnya gitu, teman-teman. So, sebenarnya nggak ada efeknya juga Anda menonaktifkan fitur off Facebook Activity ini, teman-teman. Ya, kenapa ya? Anda tetap bisa diiklan, Anda tetap bisa ditawarkan sesuatu dan segala macam begitu. Cuma masalahnya adalah menjadi tidak relevan lagi aja seperti itu. Itu dampak bagi pengguna. Sekarang dampak sebagai advertisernya apa? Ya, dampak sebagai advertiser ataupun yang suka ngiklan di Facebook, ya pertama biaya iklan akan menjadi lebih mahal, ya. Kedua, menjangkau orang-orang yang jadi tidak relevan lagi gitu. Jadi iklan Anda udah susah untuk menjangkau orang-orang yang relevan. Kenapa? Karena orang-orang nggak dipelajarin lagi activity-nya. Jadi ya udah asal aja. Sama aja kita kembali kayak waktu zaman konvensional, Anda sebar-sebar brosur aja di pinggir jalan, seperti itu dampaknya. Akhirnya ya cuma buang-buang uang aja. So, Anda mau tetap pakai off Facebook activity atau Anda mau disconnect off Facebook activity, itu kembali ke Anda masing-masing ya. Nggak ada benar dan salah, sesuaikan dengan behavior Anda. Kalau Anda merasa terganggu, data Anda dipelajarin, ya udah disconnect aja. Tapi kalau Anda nggak merasa terganggu, malah, wah, ini oke nih. Kenapa? Karena kembali lagi kayak ini teman-teman, filter bubble tadi ya, filter bubble di mana oh ya udah, saya hanya mau menerima ya, saya hanya mau menerima pesan-pesan yang relevan, topik-topik yang relevan terhadap saya. Ya udah, ini jangan dinonaktifkan, ini aktifin aja, nggak ada masalah kok. Itu kalau dia bilang, oh ini membaca data dari banking, dari ini dan ini. Enggak, Facebook tuh nggak membaca data Anda, nggak membaca detail-detail akses login apa semacam, enggak ya. Yang dipelajari adalah kebiasaannya, dan itu juga di di-share oleh si pemilik aplikasi dan di-share oleh pemilik websitenya gitu. Contoh kalau M-Banking, nggak mungkin lah dia men-share data nasabahnya seperti itu ya. Nah, jadi kembali lagi, semua keputusan ada di tangan Anda. Semoga ini membuat clear ya, apakah Anda mau menonaktifkan atau tidak, itu kembali lagi adalah keputusan Anda. Oke? Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk like dan subscribe channel ini ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih clear, lebih jelas, dan lebih utuh ya. Jadi bukan cuma sepotong-sepotong seperti itu. Kenapa? Karena saya ingin Anda dan saya grow together.